Oke, terima kasih. Baik, pemirsa, itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh pimpinan KPK, baik Abraham Samad maupun juga Bambang Wijoyanto. Dalam konferensi pers yang disampaikan kepada wartawan tersebut, disampaikan bahwa Komjen Pol BG atau Komjen Pol Budi Gunawan menjadi tersangka dalam kasus korupsi pada saat menerima hadiah ataupun janji pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir pada tahun 2003 sampai 2006. KPK memiliki lebih dari 2 alat bukti yang cukup untuk kemudian menentukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Komjen Pol Budi Gunawan dijerat pasal 12A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B dalam Undang-Undang Tipikor, dan KPK sudah melakukan penyelidikan dalam kasus ini sejak Juli 2014, kurang lebih setengah tahun. KPK juga menyampaikan KPK sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan Presiden Jokowi terkait dengan pencalonannya sebagai Kapolri. Namun demikian KPK memutuskan untuk menyampaikan hal tersebut ke depan wartawan. Itulah yang kemudian disampaikan oleh pimpinan KPK terkait dengan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komjen Budi Gunawan saat ini tengah mengikuti rapat di Mabes Polri. Dan untuk mengetahui apa saja tanggapan Polri terkait dengan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, kita terhubung dengan Carlos Michael. Ya, Carlos, Komjen Budi Gunawan saat ini apakah di Mabes Polri dan apakah kemudian sudah ada tanggapannya terkait dengan penetapannya sebagai tersangka? Betul sekali, Kevin Egan. Pasca ditetapkannya sebagai tersangka, rekening yang sangat banyak dananya, yakni Komjen Pol Budi Gunawan saat ini masih berada di Mabes Polri. Seperti Anda lihat di belakang saya, saat ini sebenarnya sedang berlangsung keterangan pers yang dilakukan oleh wartawan di depan pintu tempat pertemuan dari sejumlah perwira Polri di Mabes Polri ini. Di sana seperti Anda lihat ada Kadif Humas Polri Irjen Sompi, dan kontributor kami sedang mencoba untuk menarik Pak Sompi ke sini untuk bisa dimintai keterangan, dan kita berharap bisa secara langsung. Pak Sompi, selamat sore Pak. Pak, makasih. Kebetulan mungkin bisa langsung bertemu. Adakah pernyataan dari Kepolisian Republik Indonesia terkait ditetapkannya sebagai tersangka Komjen Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden? Ya, saya menerima informasi baru dari rekan-rekan media. Kami masih menunggu informasi lengkap dari KPK kepada pimpinan Polri tentunya, sehingga apa yang telah dirilis oleh KPK saya kira menjadi bagian dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh KPK. Itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Ya. Pak Sompi, dulu Polri pernah mengeluarkan informasi bahwa Budi Gunawan, Komjen Budi Gunawan adalah sosok yang bersih di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Tanggapan dari Polri sendiri setelah kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK apa, Pak? Ya, mungkin KPK memiliki data lain, ya, di luar laporan hasil analisis maupun laporan hasil pemeriksaan PPATK yang telah diberikan oleh PPATK tahun 2010 kepada Mabes Polri. Mungkin ini berkaitan dengan laporan harta kekayaan yang rutin dilaporkan oleh setiap pejabat negara, termasuk juga anggota Polri sesuai dengan jabatan dan kepangkatannya. Nah, mungkin ada data yang dimiliki oleh KPK tapi tidak dimiliki oleh Mabes Polri ataupun Polda berkaitan dengan Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan. Jadi saya menjelaskan bahwa di Mabes Polri tidak ada kasus pidana berkaitan dengan Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan. Apabila KPK memiliki hasil penyelidikan, tentu Polri menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa sampai saat ini sejak tahun 2010 belum ada kasus pidana yang diproses berkaitan dengan Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan. Dan hasil penyelidikan terhadap laporan
hasil analisis maupun laporan hasil pemeriksaan PPATK pada tahun 2010 sudah disampaikan kembali ke PPATK hasil penyelidikan tersebut. Semuanya wajar berkaitan dengan rekening yang menjadi hasil penelusuran PPATK. Pak, kesimpulannya berarti Komjen Pol Budi Gunawan bersih. Seperti itu yang mau dikemukakan oleh Mabes Polri. Yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan bahwa hasil penelusuran terhadap LHA maupun LHP dari PPATK itu adalah wajar, ya. Jadi kita fokuskan kepada apa yang memang ditanyakan berkaitan dengan informasi dari PPATK. Demikian. Pak, pasca ditetapkan sebagai tersangka, baru saja tadi kita mendapat kabar bahwa Pak Budi Gunawan sendiri berada di Mabes Polri. Ada pertemuan sebelum pengumuman oleh KPK tadi bersama-sama dengan sejumlah perwira Mabes Polri. Demikian benar atau seperti apa, Pak? Tadi memang ada rapat, tapi Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan tidak hadir. Beliau diwakili rapat tentang rencana Rapim Polri. Ya, kita setiap hari kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dan di Mabes Polri ini kegiatannya memang rapat, menyusun rencana kegiatan, memberikan backup terhadap polda-polda jajaran. Setiap hari kita melakukan rapat-rapat, baik rapat lengkap maupun rapat kecil sesuai dengan kebutuhan. Pak Sompi, terakhir mungkin, apakah Polri akan memberikan bantuan hukum, kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, prosesnya juga akan dilalui sendiri oleh Pak Budi Gunawan bersama KPK. Seperti apa ke depannya bantuan hukum untuk Komjen Budi Gunawan? Ya, kita masih menunggu ya informasi resmi. Tentu KPK selaku penyidik itu wajib memberitahu kepada pimpinan dari seorang anggota Polri yang masih aktif tentang ada atau tidaknya sebuah perbuatan pidana yang mereka lakukan penyidikan. Nah, itu yang kita tunggu. Pol Dr. Andes Budi Gunawan sebagai anggota beliau. Pak Sompi, sekali lagi masyarakat ingin tahu bahwa yang menjadi tersangka ini adalah calon Kapolri tunggal. Berarti dengan dijadikannya sebagai tersangka, kita membutuhkan sosok yang baru sambil Presiden juga mencari orang yang tepat. Apakah dari internal Polri sendiri punya nama atau mungkin sosok lain selain Komjen Budi Gunawan untuk bisa disodorkan sebagai calon Kapolri? Ya, sejak awal-awal ditanyakan hal ini kepada Bapak Kapolri selalu menjawab bahwa penunjukan Kapolri itu adalah kewenangan dan sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden. Oleh karena itu, Bapak Presiden ketika beliau membutuhkan kepada Kapolri, tentu Kapolri akan merapatkan dan menunjuk siapa yang diminta oleh Bapak Presiden sesuai dengan hasil kajian tentu di lingkungan Polri. Soal nama Pak Tito dan Suhardi Lius itu seperti apa, Pak? Dari Polri sendiri melihatnya, dua sosok ini, ada nama dua orang itu. Maksudnya beredar kabar bahwa setelah Budi Gunawan ada dua nama perwira Polri yang kemungkinan besar memiliki kans untuk bisa disodorkan sebagai calon Kapolri baru. Nah, kalau bertanya tentang sikap Polri, saya kira kan juga sikap pimpinan Polri, ya. Saya kira tidak etis kalau saya menjawab pertanyaan tersebut. Saya kira hal itu pasti akan dirapatkan oleh pimpinan Polri bersama dengan staf Wanjakti dan nanti ditetapkan apabila Bapak Presiden kemudian meminta kepada pimpinan Polri tentang usulan calon Kapolri. Dan sekali lagi bahwa hal tersebut berkaitan dengan penunjukan Kapolri adalah kewenangan sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden. Ya, demikian. Kalau dua nama lain selain nama-nama yang saya sebutkan tadi, yang pasti Polri akan berusaha untuk menyodorkan nama yang mungkin bebas dari rekening gendut itu, seperti yang dikatakan oleh KPK terhadap Komjen Budi Gunawan sendiri. Seperti apa? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan
bahwa pimpinan Polri memiliki mekanisme tentang penunjukan siapa calon Kapolri pengganti ketika Bapak Presiden meminta daftar, dan hal itu pasti akan segera disampaikan ketika Bapak Presiden meminta. Namun demikian sampai saat ini tentu Bapak Kapolri kan akan menunggu perintah dari Bapak Presiden tentunya. Ya. Pak, ada dua lembaga penegak hukum yang saat ini sedang berhadapan karena dari institusinya Kepolisian Republik Indonesia dan juga KPK mengumumkan tadi nama Komjen Budi Gunawan. Komunikasi KPK dan Polri sampai saat ini seperti apa, Pak? Komunikasi sejak kepemimpinan Bapak Jenderal Polisi Dr. Sutarman saya kira sangat baik. Kerjasama yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kabar Reskrim Polri, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, juga para direktur reserse kriminal khusus Polda sampai Kasat Serse Polres itu sangat baik dengan para penyidik di KPK. Bahkan kewenangan supervisi KPK itu menjadi sarana bagi penyidik Polri untuk bisa mempercepat penuntasan berkas perkara yang kita kirimkan kepada jaksa penuntut umum. Justru kerjasama ini yang sedang intens kita lakukan, dan tentu hal yang berkaitan dengan proses penyidikan di masing-masing institusi itu kita saling menghormati satu sama lain, tapi kerjasama itu tidak pernah kita abaikan. Demikian. Ya. Pak Roni Sompi, terima kasih Kadif Humas Mabes Polri atas wawancaranya. Makasih Pak, selamat bertugas. Dan tentunya dengan ditetapkannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Komjen Budi Gunawan, salah satu maksud saya adalah satu-satunya calon Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita akan menunggu waktu kapan proses ini akan berlangsung, dan tentunya kita juga akan terus melihat bagaimana sinergi dari dua lembaga penegak hukum, Polri dan juga KPK, untuk menuntaskan kasus ini. Demikian Kevin Egan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Carlos Michael melaporkan langsung dari Mabes Polri. Pemirsa, dari wawancara Carlos dengan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Roni Sompi menyampaikan bahwa hingga sampai saat ini Mabes Polri masih menunggu surat resmi dari KPK terkait dengan penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan. Lalu kemudian ketika Mabes Polri sudah menerima surat resmi tersebut, lalu kemudian Polri akan menentukan langkah-langkah selanjutnya, apakah kemudian akan memberikan bantuan hukum ataupun akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.